Ika. Selamat pagi Bu Ratna. Nah, ini minta waktu sebentar kita ngobrol-ngobrol sebelum besok ada supervisi kelas gitu ya Mbak Bu Ika ya. Nah ini dalam pembicaraan kita nanti kita akan menyepakati apa ini Mbak Ika? Oh, jadi saya pada diskusi kita kali ini ya Bu, saya ingin menjelaskan terkait rencana pembelajaran saya yang akan saya lakukan besok dengan anak kelas 7H Bu. Jadi besok saya akan membawakan materi unsur senyawa campuran dan pemisahan campuran dengan metode jigsaw, dan juga saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga ada nanti KSE di dalamnya seperti itu. Oh ya, ini kita bincang-bincang tentang rencana besok begitu ya. Sepertinya menarik itu apa yang akan diterapkan oleh Ika di kelas. Nah, dari yang sudah dibuat modul pembelajarannya itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu Ika apa itu? Untuk tujuan pembelajaran sendiri pada materi ini itu saya harap siswa mampu mengetahui terkait perbedaan dari unsur, senyawa, campuran, kemudian mereka juga bisa membedakan antara mana campuran yang tunggal dan mana yang campuran yang homogen dan kemudian heterogen. Kemudian siswa juga nanti akan belajar tentang bagaimana cara pemisahan suatu campuran seperti itu. Ya, ini ada ini ya sesuatu yang baru ya, karena di materi kelas di SD belum pernah ada materi kimia, dan ini materi yang baru, mestinya mereka antusias begitu ya, ingin tahu tentang apa itu unsur senyawa dan campur. Nah, kira-kira kalau menghadapi sesuatu yang baru itu ada hambatan nggak kira-kira kalau menurut Mbak Ika, dugaannya itu kira-kira apa kendalanya kira-kira? Kalau belajar dari materi-materi sebelumnya memang ada beberapa materi yang tidak mereka tahu. Jadi di awal saya mencoba untuk mencarikan contoh yang sekiranya mereka terbiasa untuk melihat hal tersebut atau terbiasa dengan mereka, sehingga mereka punya bayangan bahwa oh ternyata materi ini tuh tentang ini, jadi saya aplikasikan ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, keren sekali itu rencananya. Jadi biar tahu oh ternyata kita sudah kenal ya di kehidupan sehari-hari. Ini tahu kalau materi ini kimia itu apa ya, ternyata di kehidupan sehari-hari kita biasa yang putih pakai emas gitu kan, itu ada unsur begitu ya. Apa namanya, sesuatu yang sebetulnya familiar tapi mereka asing begitu ya kalau dihubungkan dengan pelajaran, tapi ketika disambungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka menjadi oh ternyata begitu, dan anak mudah memahami gitu ya. Nah, ketika besok supervisi ini masuk kelas, ini kira-kira area apa yang akan dikembangkan oleh Bu Ika di kelas ini? Untuk dari pengembangan ini saya mulai dari awal dulu. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya membagikan selembar kertas di mana saya nanti akan membuat 4 jenis minat pembelajaran. Ada video, kemudian rangkuman suara, ada gambar dan artikel. Saya titipkan ke ketua kelas untuk bisa mendata secara general terlebih dahulu anak-anak yang memang menyukai bidang-bidang tersebut. Setelah itu saya akan siapkan materi yang sesuai dengan apa yang sudah saya, dengan minat-minat siswa tersebut. Setelah dikelompok-kelompokkan itu, saya siapkan materinya, dan niat saya nanti saya akan padupadankan dengan metode pembelajaran jigsaw, sehingga siswa kembali lagi karena itu sesuai dengan minatnya tersebut, saya akan baginya itu per ini Bu, jadi kayak per materi. Jadi siswa itu tetap bertanggung jawab meskipun dia hanya menyukai materi ini, tapi dia bertanggung jawab untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain. Jadi semua materi itu didapatkan tapi dengan 4 jenis metode pembelajaran yang berbeda, sehingga harapan saya siswa itu bisa lebih tidak monoton, tidak bosan ketika hanya mendapatkan pembelajaran dengan satu metode pembelajaran saja. Dan di kelas nanti saya akan menerapkan, saya ingin mengetahui terkait emosional siswa, apakah sebelum pembelajaran dimulai siswa sedang merasa sedih atau senang, karena itu memang sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran seperti itu. Iya, kita harus tahu kondisi emosional siswa ya, murid ya. Jadi ketika pembelajaran ketika kita paham mereka, maka kita tahu bagaimana cara melakukan mereka dengan baik kelas supaya mereka juga nyaman gitu. Terus tadi ada apa namanya tutor sebaya, berarti kalau saya tangkap gitu ya, ada teman yang saling menjelaskan materi yang sudah dikuasai dengan menggunakan diferensiasi tadi ya, diferensiasi konten begitu ya. Nah jadi
dari pembelajaran yang berdifferensiasi tersebut, mereka juga diminta untuk menyampaikan ada tutur sebaya kepada teman dalam satu kelompoknya gitu ya. Sepertinya menarik itu ya. Nah, kira-kira di saat ini di level berapa ini kondisi muridnya Bu Ika? Kalau dari 1 sampai 10. Kalau saya lihat dari materi itu di level 7 ke 8 sih. 7 ke 8. Nah, kira-kira pengen nggak naik setelah melakukan pembelajaran dengan hal yang baru ini? Sangat ingin sekali ya Bu, karena saya ingin di suasana di kelas itu menjadi lebih hidup. Tidak hanya saya sebagai sumber belajar, tapi mereka juga bisa sebagai sumber belajar. Dan saya ingin memutuskan stigma bahwa ilmu itu hanya berasal dari guru, tapi mereka pun bisa mencari ilmu dari manapun, karena sekarang banyak sekali sumber informasi yang bisa mereka dapatkan, mereka gali sendiri, sehingga selain mereka juga tidak bosan, utamanya mereka juga menjadi lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber yang sesuai dengan minat mereka masing-masing. Iya, bagus sekali ya juga karena guru bukan satu-satunya ya saat ini ya, bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, kira-kira level berapa yang diinginkan? Tadi kan di posisinya sudah bagus ya, sudah 7 sampai 8 ini. Nah, kira-kira yang diinginkan berapa ini, level berapa? Level 9,5 kalau bisa Bu. 9,5 itu harapannya gimana siswanya, muridnya? Kalau untuk level 9,5 saya ingin anak-anak saya di kelas itu lebih percaya diri, berani mengemukakan pendapatnya, entah itu baik salah maupun betul, saya pasti akan hargai karena mereka sudah berani beropini. Kemudian saya juga ingin menimbulkan rasa kepedulian di diri mereka bahwa saya kelas itu keluarga, jadi harus saling tolong menolong melalui kegiatan tetap sekolah tersebut. Iya, bagus sekali itu ya. Jadi menumbuhkan suasana nyaman bagi murid ya, bahwa mereka itu belajar itu semuanya itu sama, tidak ada yang dominan. Artinya mereka juga dapat perlakuan yang sama, kesempatan yang sama, apapun jawabannya kita apresiasi begitu ya, karena dari hal itu membuat mereka akhirnya muncul kepercayaan diri gitu ya. Nah, lalu dari tadi yang disampaikan Bu Ika itu pengen level 9,5 gitu. Nah, kira-kira rencana aksi apa yang dilakukan oleh Bu Ika supaya tercapai itu 9,5-nya? Iya. Jadi di awal tadi Bu, saya kan sudah membagikan terkait angketnya ya Bu. Nah, setelah itu nanti saya akan kelompokkan untuk masing-masing anaknya sesuai dengan minatnya masing-masing. Setelah itu nanti saya akan menerapkan pembelajaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui dulu terkait kondisi emosional siswa sebelum belajar seperti apa, apakah ada masalah atau tidak, akan saya gali terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya langsung membagikan mereka per minatnya, kemudian saya siapkan lembar kerjanya Bu untuk materi masing-masing. Setelah itu saya juga menjelaskan ke mereka bahwasanya mereka nanti akan terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, nanti mereka akan bertanggung jawab untuk menjadi kelompok ahli tertentu, misalkan unsur. Nah, kelompok ahli unsur ini misalkan anak A akan kembali lagi ke kelompok asal untuk bisa bertanggung jawab menjelaskan apa yang sudah didapatkan ke kelompok ahli. Setelah itu untuk diferensiasi kontennya sendiri itu saya akan menerapkan pembelajaran, jadi mereka kan akan mengerjakan sebuah LKS gitu. Nah, untuk diferensiasi prosesnya saya akan melihat terkait bagaimana siswa itu berdiskusi, kemudian bagaimana menyelesaikan sebuah laporan tersebut dan membagi bagaimana. Dan untuk di tahap akhir setelah mereka sudah berdiskusi, menyampaikan ke kelompok asal, di tahap diferensi proses saya harapkan mereka menciptakan sebuah diferensi produk, siswa menciptakan sebuah produk di mana saya pun membebaskan mereka. Apabila mereka menyukai bidang menyanyi, ya silahkan membuat lagu. Kalau mereka suka menulis, silahkan buat puisi, prosa, pantun, atau artikel ilmiah dan lain sebagainya. Terus saya juga bisa membuat seperti poster, kemudian video, gambar bercerita dan lain sebagainya. Jadi saya di sini di pembelajaran ini saya ingin sebagai wadah yang mewadahi siswa untuk supaya mereka eksplor seperti itu. Jadi saya bebaskan, dan di pembelajaran itu nanti di tengah-tengah niatnya saya ingin ada kegiatan stop seperti itu Bu. Stop ini saya ingin melatih atau memfokuskan mereka kembali melalui ice breaking yang sederhana saja. Setelah itu pembelajaran berlangsung seperti biasa.
dan siswa mempresentasikan terkait produk tersebut. Setelah itu di akhir saya adakan refleksi. Saya meminta refleksi apa yang kalian dapatkan dengan materi ini, kemudian kendala apa yang kalian dapatkan, dan saya juga meminta, karena kesalahan kan tidak hanya pada siswa, ada juga di guru. Saya meminta mereka untuk merefleksikan diri saya, apa yang kurang dari saya, seharusnya saya harus melakukan perubahan apa, dan apakah mereka cocok dengan pembelajaran yang saya berikan seperti ini. Dan apabila mereka cocok, dan insya Allah nanti saya akan terapkan di pembelajaran materi-materi ini. Jadi ada konsisten tadi ya. Jadi ketika mereka nyaman dengan metode bisa mungkin variasi yang lain, tapi metode yang tadi ada diferensiasinya itu perlu diterapkan di kelas yang lain begitu ya. Jadi tadi karena sebagai wadah mengembangkan potensi bahkan dari minat diri, jadi mereka tidak monoton dengan tugas pasti harusnya bentuk tertulis gitu ya, laporan pasti bentuk tertulis gitu ya. Nah ini kita mencoba sesuatu yang baru. Bu Ika mencoba sesuatu yang baru ya. Kalau tadi ada yang bentuk puisi, poster gitu ya, pantun atau syair lagu gitu ya. Nah itu diharapkan bisa nyaman karena semua apa yang mereka sukai bisa terfasilitasi betul sekali. Nah itu kira-kira ya, ini setelah rencana yang bagus tersusun gitu ya, komitmennya apa supaya tujuan pembelajaran yang diharapkan dan strategi yang sudah disusun bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan oleh kita. Untuk dari segi komitmen sendiri, saya melakukan perjanjian dengan mereka bahwasanya saya ingin menerapkan pembelajaran seperti ini, tapi dengan catatan mereka bisa mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik, tidak ramai, dan mendengarkan setiap penjelasan yang saya berikan, dan yang paling utama adalah bertanggung jawab atas tugas yang sudah saya berikan seperti itu. Jadi harapannya melalui perjanjian atau perjanjian seperti keyakinan yang saya timbulkan, keyakinan kelas, betul, keyakinan kelas yang saya lakukan dengan siswa. Siswa juga, saya percaya dengan siswa pun percaya dengan saya bahwa pembelajaran ini bisa selesai hari ini. Siswa bisa melakukan dengan baik, insya Allah tujuan pembelajarannya juga akan terlaksana. Luar biasa sekali, semuanya disusun dengan rapi dan harapannya bisa tercapai besok ya. Nah kira-kira setelah kita bicara ini perasaannya gimana, dan juga ketika akan besok observasinya gimana, penerapannya kelas gimana perasaannya kira-kira? Deg-degan ya Bu, karena ini pengalaman saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga kalau untuk emosional mungkin saya sudah pernah menerapkannya, tapi untuk diferensiasi proses ini dalam kurun waktu yang sangat singkat saya harus membuat 3 seperti itu. Ya bagaimana saya melatih diri saya juga untuk time management yang baik, kemudian bentuk kerjasama juga antar siswa, bahwa kamu setelah ini harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu, harus direncanakan. Sekali luar biasa, persiapan yang matang sekali ini, keren sekali, walaupun dalam waktu singkat sudah siap. Ini 3-nya ya, semoga 3-nya semuanya tercapai dan berjalan dengan lancar, dan bisa juga menerapkan di kelas-kelas yang lain. Dan Bu Ika selalu dinantikan oleh murid-muridnya, apalagi Bu Ika yang cantik selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Semoga besok lancar. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Terima kasih juga waktunya. Terima kasih Bu. Mengarang atau sebagainya, kalian juga bisa membaca puisi, cerita, dan lain sebagainya. Ya, jadi harapannya pembelajaran kali ini itu sudah berjalan dengan lancar, ya. Bisa dimengerti? Oke. Sekarang saya langsung bentuk menjadi 4 kelompok besar. Ya. Kelompok pertama adalah kelompok video, di mana kemarin yang menyukai video bersama tangannya. Ya. Saya pilih ya. Alia itu belakang, Delon 3. Siapa namanya? Wisnu. Baik, 1, 2, 3, 4. Perhatian 5. Siapa? 9. 6. Kemudian Intan 7. 2 lagi. Ya. 1.
Yang kelompok 2 yang menyukai artikel. Tidak ada, saya pilih Monita. Kemudian kemarin yang tidak berangkat siapa ya? Raihana. Lalu Latifah. Itu kelompok 2. Tambah yang menyukai video tadi siapa? Ya. Tadi kan sudah 3. Tambah Mas 1, 4, 5, 6, 8, dan 9. Siapa? Aska. Itu kelompok 2 sekarang di sini. Kemudian kelompok ahli 3 adalah ini Bu di sini silakan. Aska. Kelompok ahli 3 yakni tentang Aska. Kelompok ahli 3 yakni enggak, kelompok asal 3 ya. Ini gambar ya. Ada yang menyukai gambar kemarin? Gambar, saya pilih Abida, kemudian Luki, Al-Fahidin, Arsyid, Sini Zahan. Terus itu sudah berapa orang tadi? Ini Bu. Kurang berapa tadi ya? Satu. Ini Bu. Empat ya? Kurang 5. Ya. Tuh. Mbak ini. Terus ini boleh, Mas. Terus ini. Kurang 1 lagi, Mbak. Ya. Silakan, itu merupakan kelompok ahli 3, sisanya adalah kelompok asal 4. Silakan. Sampai
pagi Bu Ika. Selamat pagi, Bu Ratna. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya, ini Alhamdulillah. setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas ya. Bagaimana perasaan Bu Ika ketika setelah melakukan observasi di kelas kemarin? Saya masuk kelasnya Bu Ika. Gimana perasaan Bu Ika? Pertama jujur deg-degan ya Bu, dan merasa tertantang karena memang ini jenis pembelajaran yang memang tidak atau belum pernah saya lakukan, di mana saya melakukan pembelajaran perpaduan berdiferensiasi. Jadi saya ingin membuat siswa itu atau merasakan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, dan saya juga menerapkan adanya KSE yang lebih bagaimana saya memperhatikan emosional siswa dan lain-lain dalam kurun waktu yang singkat, tapi saya harus bisa membuat semua itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Jadi tertantang begitu ya, Iya. ya, dan ingin mencoba lagi begitu. Ya, ya kita setelah melakukan observasi kemarin kita ngobrol lagi Bu Ika. Jadi kita tujuan pembicaraan hari ini itu kita sedikit melakukan obrolan setelah melakukan observasi kemarin. Barangkali nanti kita bisa bisa sambil merefleksikan apa yang sudah dilakukan kemarin. Nah, dalam pembicaraan itu jadi itu ya tujuannya untuk pembicaraan setelah observasi itu. Nah, ketika Bu Ika itu kan sudah membuat rencana pembelajaran atau modul ajar yang sudah disusun rapi, kemudian dengan penerapan diferensiasi juga ada dan penerapan KSE itu, menurut Bu Ika apakah pembelajaran yang kemarin itu sudah berjalan baik sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun, langkah-langkahnya sudah sesuai yang dipersiapkan oleh Bu Ika? Untuk strategi sendiri, saya menerapkan pembelajaran model jigsaw. Jadi di situ saya sudah membagi atau memplot-plot waktu-waktu ketika saya membuat modul tersebut. Jadi saya harus mengira-ngira. Saya kan menerapkan 3 diferensiasi sekaligus Bu, ada konten, proses, dan juga produk. Kemudian saya juga nanti di akhir ada presentasi siswa. Itu jadi saya harus membagi-bagi, misalkan dari anak sekian sampai sekian, menit sekian sampai sekian harus sudah sampai ini, harus sudah selesai ini. Dan saya juga dengan melihat hal seperti itu, saya harus menyusun LKPD atau lembaga kerja diskusi itu juga disesuaikan dengan waktu yang ada. Jadi saya tidak memberikan soal yang terlalu banyak, namun langsung pada intinya saja, sehingga semua tujuan-tujuan pembelajaran itu tercapai. Seperti itu. Jadi tercapai ya. Kemarin tujuan yang dicapai apa saja kemarin ketika Untuk dalam tujuan sendiri, saya berharap siswa itu mampu membedakan antara unsur, kemudian senyawa, campuran, dan mereka bisa mengerti akan pemisahan dari campuran-campuran tersebut. Itu Bu. Dan di situ saya ingin membuat adanya sebuah kelompok ahli, di mana siswa ini masing-masing kelompok ahli itu menguasai dari submateri tersebut, dan nantinya mereka akan bertanggung jawab untuk kembali lagi ke kelompok asal untuk menjelaskan dari materi-materi yang sudah mereka dapatkan, sehingga dalam kurun waktu yang singkat itu strategi saya untuk bisa mendapatkan materi yang banyak namun dengan cara yang dimodifikasi seperti itu. Ya, ada pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya yang membuat mereka antusias. Hari ini kok berbeda dari biasanya begitu ya, termasuk sampai dengan akhir itu ada perlakuan yang berbeda yang Bu Ika terapkan di kelas gitu ya. Nah, dari yang tadi disampaikan itu menurut Bu Ika tingkat ketercapaiannya berapa persen? Kalau misalnya kita kan kadang di kelas sudah menyusun ini, tapi apakah ketercapaiannya sesuai yang diharapkan? Ada berapa persen kita menurut Bu Ika? Sekitar 85% pembelajaran sudah tercapai dengan baik Bu. 85% gitu Iya, ya. menjadi 100%. Itu gimana kondisinya? Kondisinya Dengan ukuran keberhasilannya bagaimana kalau mencapai itu 85%? untuk mengatakan bahwa sudah tercapai 85% karena semua tahap-tahap yang sudah saya rencanakan di RPP itu berjalan Bu dengan lancar, alhamdulillah, dan siswa juga sangat antusias dengan model pembelajaran yang saya terapkan. Dan saya sempat ketar-ketir ketika harus siswa itu mempresentasikan sebuah produk karena dalam kurun waktu yang singkat. Ternyata alhamdulillah siswa sudah bisa menyelesaikan produk tersebut. Jadi ada 2 siswa, perwakilan siswa itu mempresentasikan terkait
dan ada juga yang membuat artikel. Kenapa saya rasa sudah hampir 85%? Karena saya belum sempat untuk mengetahui, maksudnya ada beberapa jenis produk yang lain yang belum bisa saya tampilkan di depan karena memang terhalang waktu. Kemudian karena memang terhalang waktu juga, saya sudah mobile, namun saya belum menganalisis lebih lanjut per individunya apa yang mereka alami, apa kesusahan-kesusahan apa. Jadi saya hanya menganalisis terkait kesusahan-kesusahan dalam kelompok-kelompok tersebut yang saya bagi menjadi 4 kelompok besar seperti itu. Ya, berarti ada ini ya, dari 85% tadi itu ada semuanya tercapai, langkah-langkahnya itu semuanya terlaksana, hanya tadi ada sedikit di manajemen waktu tadi belum maksimal gitu ya ketika dalam memberikan pendampingan di beberapa siswa gitu ya, tadi disampaikan Bu Ika. Nah, kemarin juga sepertinya anak-anak itu kalau saya lihat itu juga walaupun diberi tugas secara mandiri laporannya juga mereka antusias begitu ya, dan mereka dengan semangat menyampaikan. Nah, kira-kira dari tadi yang 85% itu tentunya di kedepannya itu ingin meningkat gitu ya. Jadi kira-kira kalau itu pinginnya jadi berapa persen gitu? Kalau bisa 100% ya Bu, meskipun untuk mengejar 100% itu kan butuh perjuangan ya, kembali lagi ke komitmen saya sebagai seorang guru ya, saya harus bertanggung jawab bagaimana caranya untuk bisa pembelajaran ini terlaksana dengan baik. Dan saya juga tidak bisa bekerja sendiri, artinya saya sudah di awal pembelajaran saya sudah membuat yang namanya kontrak belajar. Jadi saya harap siswa mampu menerapkan apa yang sudah kita janjikan di awal kontrak-kontrak tersebut, sehingga terjadi interaksi yang baik antara kedua belah pihak. Saya pun bertanggung jawab atas tugas saya sebagai seorang guru, yakni membina mereka, menemani mereka dalam belajar dan mengatasi kesulitan-kesulitan mereka, dan mereka pun mau menghargai saya, kemudian berkomitmen sebagai seorang siswa yang baik dan menyelesaikan tugas dengan baik pula, seperti itu. Ya, tadi ada itu ya, ada apa namanya, berarti masih ada yang perlu yang disampaikan tadi kan belum 100% ya. Untuk 100%-nya itu semuanya terpenuhi sesuai dengan di modul ajar, bisa memberikan pendampingan yang maksimal begitu. Nah, itu kira-kira kendalanya apa kemarin ketika di dalam kelas kok belum bisa mencapai 100%? Itu kendalanya apa yang ditemui dalam kelas? Untuk kendalanya sendiri, saya masih ada beberapa anak yang memang belum percaya diri. Di situ saya mencoba untuk meyakinkan anak tersebut bahwa semua produk yang kalian buat itu bagus, karena memang minat dari masing-masing anak itu kan berbeda. Saya sebelumnya menerapkan 4 model pembelajaran, 4 media, ada 4 media Bu. Yang pertama ada video, kemudian rekaman suara saya sendiri, kemudian ada artikel yang saya ambil dari internet, dan saya menyiapkan gambar juga yang saya ambil dari internet. Dari situ saya memfasilitasi mereka untuk, sebelumnya saya sudah memplot anak-anak yang memang suka ke rekaman, silakan, video, gambar, dan artikel. Di situ saya sudah membagi mereka, mengelompokkan mereka sesuai dengan minat-minat mereka, dan di situ mereka sangat antusias karena memang seperti pola belajarnya terfasilitasi seperti itu Bu, karena biasanya kan mungkin hanya saya sebagai sumber belajar, tapi saat ini mereka belajar sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ya, terkait kepercayaan diri sih Bu, mereka sudah membuat, saya lihat sih sudah betul apa yang mereka sampaikan dan mereka buat, tapi mereka takut untuk bisa menyampaikan apa yang sudah mereka buat, takut salah dan lain sebagainya. Itu paling hanya itu yang ingin saya, itu sebagai tantangan saya, bagaimana saya membuat mereka itu nyaman ketika menyampaikan pendapat. Salah itu nggak apa-apa, yang penting kalian berani dulu. Jadi memang perlu waktu untuk melakukan pendekatan itu sih. Iya, ya perlu pendampingan juga, dan mungkin pembiasaan dengan sesuatu yang berbeda itu ya. Nah, termasuk tadi yang disampaikan di awal yang ketercapaiannya baru 85 karena ada waktu tadi. Nah, kira-kira menurut Bika rencana aksi apa yang untuk memperbaiki yang kemarin belum sampai 100% itu? Kalau dari segi aksi sendiri, karena memang kemarin kan materinya cukup banyak ya Bu, ada unsur, senyawa, materi, dan pemisahan campuran.
Di situ makanya saya menerapkan pembelajaran yang memang langsung ke poinnya. Jadi satu siswa atau beberapa siswa itu menguasai materi tersebut, dan saya harap ada tutor sebaya yang itu lebih dipahami oleh siswa. Dan untuk pembelajaran berikutnya, ketika memang pembelajaran tersebut tidak begitu banyak materi yang harus disampaikan, saya akan terfokus untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi mereka fokus untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, terhadap fokus untuk dirinya sendiri dulu, dan nanti mereka kan akan mempresentasikannya. Jadi kalau kemarin kan terlalu banyak kegiatan yang harus dilakukan seperti itu dengan model pembelajaran jigsaw seperti itu mungkin evaluasi untuk saya ke depan apabila menerapkan model pembelajaran itu tidak semuanya bisa dengan jigsaw seperti itu. Iya, kita sesuaikan dengan materi ya, materi yang disesuaikan juga apakah sesuai dengan metode yang kita pilih dalam pembelajaran tersebut ya. Kemudian tadi ada tutor sebaya, saya kira sudah bisa untuk menumbuhkan rasa percaya diri karena setiap anak diminta untuk bertanggung jawab menyampaikan apa yang dia peroleh di kelompok ahli, kemudian disampaikan di kelompoknya. Itu sudah bagus sekali ya, meningkatkan percaya diri dari murid tersebut. Nah, kemudian untuk Bu Ika sendiri, kira-kira rencana pengembangan diri apa yang akan dilakukan supaya dalam pembelajaran kedepannya bisa lebih baik? Rencana pengembangan dirinya apa? Untuk kemarin terakhir pembelajaran itu saya melakukan refleksi. Jadi saya ingin merefleksi siswa apa yang mereka sudah dapatkan dari pembelajaran ini. Saya menyuruh mereka untuk menuliskan tiga hal baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kemudian 3 hal yang hambatan yang menjadi kalian kesusahan untuk mempelajari hal ini. Dan di situ saya juga ingin dievaluasi, Bu. Apakah dengan saya menerapkan pembelajaran ini siswa lebih paham atau lebih merasa kesusahan sehingga menjadi evaluasi bagi saya, apakah dengan menerapkan pembelajaran tersebut siswa akan lebih baik ketika mencapai tujuan pembelajaran. Dan untuk perbaikan ke depan saya otomatis akan melihat dari evaluasi siswa tersebut, Bu. Apakah memang saya lebih baik menerapkan pembelajaran tersebut atau memang saya lebih memusatkan diri ke pembelajaran yang seperti biasa. Jadi saya nurut ke siswa karena memang satu siswa dengan siswa yang lain dan itu berbeda apalagi dengan antar kelas. Jadi saya ingin mengevaluasi dari apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya ajarkan di masing-masing kelas, sehingga harapannya antara metode kelas A dan kelas B itu berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan saya ingin menjadi teman untuk mereka. Saya juga ingin menjadi tutor bagi mereka sehingga saya ingin tidak ada gap antara guru dan siswa. Jadi ingin lebih menjalin kedekatan supaya apa yang saya sampaikan pun lebih mudah diterima. Ya, jadi dari refleksi kemarin yang di akhir pembelajaran siswa diminta menuliskan itu ya. Nah, dari situ Bu Ika merasa metodenya yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah, kira-kira metode yang akan digunakan itu apa? Kemudian ukuran keberhasilannya apa? Rencana perubahan metodenya yang bagaimana? Untuk berdasarkan hasil refleksi yang mereka anak-anak tuliskan. Untuk metode pembelajaran sendiri ini memang baru untuk mereka. Mereka sangat antusias, Bu, ketika pembelajaran tersebut. Hanya saja karena memang kemarin 2 jam pembelajaran dengan kegiatan yang banyak, itu siswa memang saya melihatnya jujur kasihan seperti ya, Bu. Tapi memang siswa itu suka. Kan saya tanya, gimana kalian merasa kesusahan nggak dengan pembelajaran ini? Enggak, Bu, malah tertantang, malah jadi fokus dan lain sebagainya. Jadi di situ malah justru mereka tuh merasa ditekan bahwa ini harus selesai, daripada mereka itu dijor-jor banyak waktu, misalkan ayo kerjakan ini, sisakan waktu ini. Nah, sementara kemarin itu kan memang waktunya singkat dan mereka harus membuat dan menyelesaikan itu, jadi sudah tertanam di diri mereka, oh tanggung jawab nih, saya sebagai kelompok ahli di kelompok ini harus kembali lagi ke kelompok asal untuk gimana menjelaskan. Jadi semuanya bekerja seperti itu, Bu. Dan terkait metode yang akan saya perbaiki, saya mungkin
akan menerapkan itu ke metode pembelajaran yang lain, mungkin ada program based learning atau team games turnamen juga nanti akan saya mix and match, maksudnya untuk metode-metodenya, dan dari situ, dari beberapa metode itu nanti akan saya tarik kesimpulan mana sih metode yang memang pas ketika saya terapkan dengan atau saya padupadankan dengan diferensiasi dan KSN. Ya, jadi ada perubahan metode yang akan dipilih, kemudian juga tetap ya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mengakomodasi minat dan bakat murid, termasuk sudah melakukan pemetaan dan juga menanyakan perasaan itu ya. Jadi tetap diterapkan yang itu ya. Kemudian tadi ada disampaikan oleh Bu Ika itu tentang waktu. Menurut Bu Ika untuk kedepannya itu tentang waktu itu supaya anak tidak merasa tertekan dengan itu, kira-kira apa yang dilakukan terkait dengan waktu yang tadi, sepertinya biar anak itu sepertinya merasa tertekan, jadi tidak bahagia. Pada awalnya mereka nyaman, mereka senang begitu ya. Kira-kira apa itu? Untuk kemarin, alhamdulillah kan saya tanya Bu, kalian merasa kesulitan atau enggak? Enggak Bu, malah senang kayak gitu. Dengan pembelajaran ini senang Bu, daripada yang mendengarkan dan lain sebagainya. Jadi saya sih tidak melihat siswa tertekan, hanya saya yang melihat aduh mereka bisa atau enggak gitu, maksudnya keraguan diri saya. Ternyata mereka bisa, alhamdulillah menyelesaikan semua tugasnya dengan baik dan selesai. Mungkin untuk perbaikan ke depan dari segi waktu, saya ingin lebih fokus ke apa yang harus mereka pelajari, inti dari materi tersebut, sehingga memang dengan kurun waktu yang singkat mereka langsung kena poinnya. Oh, dengan materi ini saya harus nangkepnya ini, saya harus nangkep ini gitu. Jadi tidak membrah-membrah kemana-mana, karena mereka langsung nangkep ke intinya saja seperti itu. Dan saya akan rubah lagi mungkin untuk dari LKPD-nya, mereka dengan pembelajaran yang intinya dengan sesingkat mungkin tapi intinya dapat. Ya, jadi ada perbaikan yang tentang tadi supaya mereka merasa lebih nyaman juga ya, tidak dikejar-kejar, karena waktu jam belajar itu cepat sekali, apalagi kalau membahas materi yang banyak ya. Barangkali ya saya tadi yang sudah disampaikan Vika sudah mengambil poin intinya saja, tidak terlalu meluas, supaya anak-anak juga dapat apa yang diharapkan oleh Vika dalam tujuan pembelajarannya terpenuhi begitu ya, dan mereka merasa nyaman. Dan barangkali yang kemarin itu kan baru beberapa siswa bisa baru 2 siswa ya kemarin ya, mungkin barangkali bisa kedepannya bisa beberapa anak bisa mengekspresikan hasil pembelajaran, hasil produknya kemarin ya. Kemudian dari yang disampaikan tadi tentang rencana untuk perbaikan yang sudah disusun yang sangat bagus tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Ika lakukan supaya rencana yang akan perubahan untuk pengembangan dirinya Bu Ika itu akan terlaksana? Komitmennya? Komitmen saya terkait loyalitas saya sebagai seorang guru sih Bu, lebih kepada saya bertanggung jawab bagaimana saya bisa bekerja, dan tapi kerjaan saya itu tidak hanya saya melakukan pekerjaan saya selesai, tidak, tapi saya berusaha untuk memahami bagaimana sih emosional siswa ketika belajar dengan saya, kemudian karakter setiap anak. Saya mencoba lebih, ternyata menjadi seorang guru itu tidak hanya tugasnya itu untuk mengajar, tetapi banyak faktor-faktor lain yang ternyata tidak ada di bangku perkuliahan yang dulu saya pelajari itu. Dulu mungkin ketika saya belajar bahwa kamu tuh harus menjadi seorang guru gini, saklek seperti itu Bu. Tapi ternyata ada faktor-faktor X yang lain yang bisa mempengaruhi dan bahkan ada di kelas itu. Jadi setiap kelas yang saya ampu itu saya berusaha untuk menjadi teman bagi mereka. Apa yang mereka sedang alami, kemudian sering siswa curhat dengan saya, misalkan ada permasalahan apa, Bu, saya ada masalah ini, tidak mencakup tentang pembelajaran itu, tidak apa-apa. Di situ saya berusaha menjalin kedekatan terlebih dahulu sehingga mereka akan nyaman belajar dengan saya, sehingga loyalitas saya, tanggung jawab saya menjadi seorang guru pun bisa terlaksana dengan baik. Saya juga bisa dekat dengan siswa sehingga beberapa poin itu bisa terlaksana dan semuanya selesai seperti itu.
luar biasa sekali, komitmennya bagus sekali ya. Jadi kita perlu juga ya menanyakan perasaan itu untuk membangun kedekatan juga. Kita paham bagaimana kondisi mereka, kemudian dibuat supaya mereka bahagia, nyaman dalam pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, termasuk dari yang tadi saya juga merasakan ketika menanyakan perasaan itu, mereka itu bagaimana keadaannya kita jadi tahu, dan bagaimana kita akan bersikap kepada siswa tersebut, termasuk bagaimana kita bisa, walaupun sekedar ice breaking itu kadang membuat mereka senang juga. Saya senang gitu walaupun hanya tepuk, tapi mereka tidak fokus hanya sekedar membahas materi begitu yang selama ini. Nah, ini salah satu manfaat saya mengikuti guru penggerak ini. Nah, itu banyak sekali ilmu yang didapat itu. Jadi ya barangkali mungkin itu menjadi motivasi untuk ingin ikut gitu ya. Semoga nanti. Nah, dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang dapat Ibu Ika simpulkan ini? Untuk pembicaraan hari ini saya senang Bu bisa berdiskusi dengan Bu Ratna terkait permasalahan yang sudah saya hadapi. Saya mencoba menantang diri saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sebelumnya belum saya terapkan. Saya menjadi tertantang untuk bagaimana bisa membuat inovasi atau gerakan-gerakan baru supaya kelas itu menjadi lebih hidup, tidak monoton. Ternyata banyak sekali aspek-aspek yang belum saya berikan ke siswa. Ternyata belajar itu tidak hanya tentang guru, kita belajar buka buku, tidak seperti itu, tapi kita juga melihat banyak sekali faktor-faktor yang membuat kelas itu menjadi berjalan dengan baik, karena harus ada integrasi yang baik antara guru dengan siswa gitu. Iya, bagus sekali, luar biasa ini. Wika luar biasa ini sangat cepat melakukan perubahannya juga, walaupun kita kemarin hanya sedikit waktu untuk berdiskusi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian penerapan KSC di kelas. Tapi Bu Wika berhasil menerapkannya begitu ya, dan mereka juga merasa senang begitu ya dengan perubahan tersebut. Dan semoga di kedepannya kita ngobrol lagi tentang bagaimana tadi rencana perubahannya. Saya tunggu kabar Bu Ika untuk pembelajaran selanjutnya, supaya bisa kita tahu bagaimana kita di kelas itu, apakah kita sudah diterima dan mereka bahagia dengan kedatangan kita atau bagaimana. Nah, itu semoga Bu Ika pun demikian, di dalam kelas selalu ditunjukkan menjadi ibu guru dan juga teman bagi murid. Sukses selalu untuk Bu Ika, dan terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Ratna. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi.